Pesawat berbaling-baling ini tiba-tiba saja jatuh menghantam daratan dan anehnya kedua pilot seperti tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang terjadi dengan PNG 1600? Kita take off ke kronologi. PNG Air adalah maskapai yang berasal dari Papua Nugini. Maskapai ini resmi didirikan dan beroperasi di tahun 1987. Awalnya bernama Milne Bay Air. Maskapai tersebut mengoperasikan layanan domestik dan juga internasional, dan selain itu juga memberikan layanan untuk charteran pesawat. Lantas apa yang terjadi dengan penerbangan 1600? Pada tanggal 13 Oktober tahun 2011, sebuah pesawat bombardir Dash 8 akan dioperasikan oleh sebuah maskapai PNG dengan nomor penerbangan 1600. Pesawat tersebut dijadwalkan untuk terbang dengan rute Bandara Lenazap, Papua Nugini ke Bandara Madang, Papua Nugini. Di dalam pesawat itu terdapat total 29 orang penumpang. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua yang anaknya akan wisuda dari Divine World University. Selain 29 orang penumpang, ada 3 orang kru kokpit. Nah, penerbangan PNG Air 1600 itu akan diterbangkan oleh seorang kapten bernama William Spencer, warga negara Australia berusia 64 tahun. Beliau telah mengumpulkan 18.200 total jam terbang, nah 500 diantaranya tercatat dengan menggunakan Dash 8. Selain sang kapten, ada seorang first officer bernama Campbell Wagstaff. Ia berasal dari New Zealand. Ia telah mengumpulkan sekitar 2.700 total jam terbang dan 390 diantaranya tercatat dengan menggunakan pesawat Dash 8. Pada pukul 16.47 sore waktu setempat, pesawat itu mulai lepas landas. Semuanya nampak normal. Ini adalah penerbangan rute domestik yang akan ditempuh kurang lebih selama 30 menit saja. Jadi pesawat itu akan tiba di Bandara Madang atau Madang pada pukul 17.17 sore waktu setempat. Ketika penerbangan 1600 itu sedang menuju ke bandara tujuannya, saat itu kedua pilotnya mendapatkan update mengenai kondisi cuaca. Nah, ternyata di rute penerbangan PNG 1600 itu terdapat badai petir dan juga awan, sehingga Kapten Spencer yang saat itu sedang menerbangkan pesawat Dash 8 secara manual karena autopilotnya sedang tidak aktif ini berusaha untuk sedikit keluar dari jalur penerbangan yang seharusnya. Saat itu ada beberapa informasi lain yang ditambahkan oleh pihak menara kontrol, dan setelah mengetahui kondisi cuaca yang terus memburuk, saat itu Captain dan First Officer dari penerbangan 1600 terus berusaha untuk mencari bandara. Ketika jarak pesawat itu sekitar 38 mil dari bandara tujuannya, sampai saat itu ternyata Captain Spencer belum bisa melihat di mana keberadaan bandara dan landasan pacunya. Tapi tenang dulu, di sini bukan masalah tidak terlihatnya landasan pacu. Nah, ketika Captain sedang mencoba untuk melihat keberadaan landasan pacu, berbeda halnya dengan First Officer. Saat itu First Officer menghubungi ATC dan menyampaikan bahwa pesawat itu sedang turun dan baru saja melewati ketinggian 12.300 kaki. Pesawat siap untuk mendarat. Ketika itu, saat ATC mendapatkan informasi dari First Officer PNG 1600, maka penerbangan itu diminta untuk mendarat di runway 07. Ketika penerbangan 1600 ini terus mendekati bandara tujuannya, saat itu pesawat sedang terbang di dalam awan yang tebal dan Captain Spencer berusaha untuk menurunkan pesawat dalam proses pendaratan. Namun ternyata pada saat Captain sedang berusaha untuk menurunkan ketinggian pesawat, kedua pilot ini dikagetkan dengan terdengarnya bunyi peringatan. Bunyi peringatan ini memberitahu kedua pilot bahwa pesawat itu mengalami overspeed. Maka yang dilakukan Captain adalah meminta First Officer-nya untuk meningkatkan kecepatan baling-baling menjadi 1050 RPM untuk memperlambat pesawat. Sementara respon Captain adalah ia berusaha mengangkat hidung pesawat. Karena dengan mengangkat hidung pesawat, penurunan menjadi sekitar 2000 kaki per menit. Namun ternyata meskipun beberapa koreksi dilakukan oleh kedua pilot, bunyi peringatan masih juga terdengar. Nah, pada saat itulah First Officer melihat Captain Spencer mencoba untuk menggerakkan tuas power levers ke arah belakang. Captain saat itu mengambil keputusan untuk memperbaiki power pesawatnya, tapi yang terjadi berikutnya adalah sesuatu yang lebih menegangkan lagi, di mana selain bunyi peringatan yang terdengar, tiba-tiba saja ada bunyi bising yang sangat memekakan telinga.
Karena suara bising yang terdengar di ruang kokpit itu akhirnya membuat komunikasi antara first officer dan captain tidak berjalan dengan baik. Kedua pilot tidak paham dengan apa yang terjadi di dalam penerbangannya. Bukan hanya kedua pilot, tapi semua penumpang saat itu juga menjadi sangat takut dan khawatir karena kejadian seperti ini belum pernah dialami oleh mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh penumpang saat itu selain menunggu pengumuman dari ruang kokpit. Saat bunyi peringatan terus terdengar, kemudian bunyi bising yang memekakan telinga juga terus terdengar. Di saat itulah ternyata asap mulai memasuki pesawat dan memenuhi seluruh kabin hingga ruang kokpit. Dan kondisi itu terjadi di dalam waktu yang bersamaan, membuat kepanikan dari ruang kokpit sampai ke kabin penumpang terus meningkat. Saat itu first officer menyadari bahwa pesawatnya mengalami overspeed. Nah, yang dilakukan captain adalah ia mencoba untuk mencari tahu di mana letak kesalahan dari penerbangan itu. Captain Spencer berusaha untuk menengok ke arah luar pesawat, yaitu ke arah mesin dan juga baling-baling pesawat. Saat itu ia tidak menemukan adanya hal yang aneh. Sehingga karena first officer saat itu tidak tahu masalah di dalam penerbangannya, ia berusaha mengatakan kepada captain untuk mematikan mesin pesawat. Pada saat itu Captain hanya bisa menduga dan berasumsi ada masalah pada mesin pesawat sehingga tiba-tiba pesawatnya terus turun dengan sangat cepat. Situasi yang dialami oleh penerbangan PNG 1600 adalah situasi yang sangat sulit bagi pilot. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain harus melakukan pendaratan paksa secepatnya. Pendaratan paksa dilakukan jika penerbangan mengalami beberapa faktor di luar kendali pilot seperti kegagalan mesin, sistem, komponen, atau cuaca yang membuat penerbangan lanjutan tidak lagi mungkin untuk dilakukan. Jarak pesawat dengan bandara tujuan semakin lama semakin dekat, tapi sampai saat itu kedua pilot belum bisa menyelesaikan masalahnya. Captain terus berusaha untuk melakukan manuver-manuver agar bisa membuat pesawat itu tetap stabil. Nah, yang dilakukan oleh first officer saat itu adalah langsung mendeklarasikan Mayday kepada ATC. First officer melaporkan Mayday, Mayday, Mayday. Kami memiliki masalah dengan dua mesin dan sepertinya kami harus melakukan pendaratan paksa secepatnya. Nah, izin diberikan oleh ATC. Dan saat itu juga ATC mengatakan untuk memberikan informasi di mana lokasi pesawatnya karena mereka akan segera mengirimkan bantuan. Namun saat itu menurut first officer ia tidak cukup familiar dengan lokasi proses pendaratannya sehingga ia akan memberikan update di informasi berikutnya. Saat itu situasi masih terus mencekam. Pesawat masih bergetar dengan hebat. Asap masih memenuhi ruangan di pesawat itu. Ternyata situasi menjadi semakin sulit lagi karena pilot kesulitan untuk menentukan di mana posisi aman mereka untuk melakukan pendaratan. Meskipun kedua pilot tidak putus asa, mereka terus berjuang untuk bisa menyelamatkan penerbangannya, tapi pesawat terus turun dengan sangat cepat dan pilot mulai kehabisan waktu. Hingga kemudian Captain melihat adanya sebuah sungai. Ia kemudian mengatakan kepada first officer untuk melapor kepada ATC. Penerbangan PNG 1600 kemungkinan akan melakukan pendaratan di air. Nah, ketika first officer melaporkan hal itu kepada ATC, ATC kemudian mengizinkan. Hidup dari 32 orang di dalam penerbangan PNG 1600 itu sangat beresiko. Karena pendaratan di air bukanlah pendaratan yang mudah bagi pilot. Setelah first officer sebelumnya menyampaikan kepada captain untuk mematikan mesin, akhirnya Captain memutuskan untuk mengikuti saran dari first officer. Mesin dari pesawat itu dimatikan sehingga penerbangan itu tiba-tiba saja melayang di udara atau gliding. Nah, kalau kalian ingat, penerbangan Garuda Indonesia 420 juga mengalami hal yang sama. Bedanya pesawat itu mati mesin, tapi pada penerbangan PNG 1600 mesin pesawatnya dimatikan sehingga pesawat itu melayang dan pilotnya memutuskan untuk melakukan pendaratan paksa di air. Saat itu jarak antara pesawat dengan daratan hanya sekitar 500 kaki. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh para penumpang selain mereka segera mengencangkan sabuk keselamatan dan berdoa untuk keselamatan mereka masing-masing. Sementara itu, para pilot hanya bisa berharap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang tepat untuk menyelamatkan penerbangan dan juga sejumlah nyawa para penumpang. Ketika jarak pesawat dengan daratan hanya beberapa detik lagi, Captain berteriak dari ruang kokpit. Ia berteriak dan memerintahkan semua penumpang untuk menundukkan kepalanya dan berlindung. Karena saat itu Captain menduga akan terjadi pendaratan yang keras. Di saat itu ternyata Captain masih mencoba untuk mencari celah di mana tempat pendaratan yang aman.
Sampai kemudian Kapten melihat di pinggir sungai ada daratan dan sepertinya ia akan mulai mendaratkan pesawatnya di sekitar daratan tersebut. Belum lagi, Kapten harus menghindari batu-batuan besar yang ada di sungai. Ketika pesawat itu berjarak 500 kaki, kemudian pesawat terus turun lagi sampai mencapai 200 kaki, 100 kaki. Dan beberapa detik berikutnya pesawat itu menyentuh tanah dengan sangat keras. Pesawat mengalami hard landing. Ketika pesawat itu menyentuh tanah, pesawat bergetar dengan sangat hebat. Dan ternyata pesawat tidak berhenti. Pesawat segera kembali terangkat dan terpental lagi jatuh ke daratan. Setelah itu, sayap sebelah kiri dari pesawat menghantam batu besar sehingga kemudian mulai terjadi kebakaran hebat di pesawat. Dan pesawat masih belum berhenti. Pesawat itu terus terseret sejauh 300 meter. Ketika pesawat itu terus terseret dengan cukup jauh, kondisi di kabin penumpang semakin mencekam di mana banyak para penumpang yang akhirnya terpental-pental, belum lagi mereka harus menyaksikan pesawat yang terbakar dengan hebat. Ketika pesawat itu akhirnya berhenti, kemudian tim evakuasi tiba di lokasi kecelakaan, mereka harus menelan kenyataan pahit. Dari 32 orang yang ada di dalam pesawat, 28 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Hanya 1 orang penumpang yang selamat namun dalam kondisi luka yang parah. Sementara itu, 3 kru pesawat selamat. Tim investigasi dari Papua Nugini segera bergerak untuk melakukan penyelidikan. Mereka dibantu oleh tim investigasi asal Australia. Mereka segera mengunjungi lokasi tempat kecelakaan penerbangan PNG Air 1600 terjadi. Nah, ketika dilakukan penyelidikan awal, mereka menemukan adanya hal yang ganjil, di mana roda pendaratan dari Dash 8 itu terlihat tidak turun dan flaps tidak diatur untuk proses pendaratan. Ini menjadi clue penting bagi tim investigasi. Penyelidikan terus dilakukan. Mereka mencoba untuk mengungkap banyak hal dan memintai keterangan dari orang-orang yang hidup pada saat tragedi penerbangan 1600 itu terjadi. Tapi kemudian, fakta-fakta justru terungkap ketika black box ini ditemukan dan datanya dianalisa. Ketika tim investigasi mendengar rekaman pembicaraan di ruang kokpit, mereka juga mendengar adanya bunyi peringatan yang mengindikasi pesawat itu sedang mengalami overspeed. Kemudian, rentetan kejadiannya mulai terbongkar oleh tim investigasi. Setelah bunyi peringatan itu terdengar, Kapten mencoba untuk melakukan tindakan koreksi dan tindakan koreksi ini tepat menurut tim investigasi. Tapi kenapa beberapa detik berikutnya justru terdengar bunyi bising yang aneh? Ketika investigator mengungkap keterangan-keterangan dari first officer dan juga Kapten di penerbangan itu, mereka awalnya tidak menangkap adanya hal yang aneh dari pernyataan Kapten. Tapi ada pernyataan yang aneh yang justru terungkap dari first officer. First officer mengatakan bahwa pada saat mereka mencoba untuk memperbaiki pesawat yang sedang overspeed, saat itulah Kapten menggerakkan tuas power levers. Nah, pada saat itulah tim investigasi mencoba untuk menyelidiki apakah ada malfunction atau kerusakan pada power levers yang ada di penerbangan Dash 8 milik 1600. Nah, ketika diselidiki, tim investigasi mengungkap bahwa tidak ada kerusakan ataupun malfunction pada tuas tersebut. Tapi kemudian yang menjadi catatan penting bagi tim investigasi, mereka melihat bahwa tuas untuk power levers di penerbangan 1600 itu atau pada pesawat Dash 8 itu memiliki tuas yang berbeda dengan kebanyakan pesawat. Di mana pada tuas tersebut ada 2 mode. Ketika tuas berada di posisi idle, kemudian tuas itu didorong ke depan, maka tuas akan memasuki mode flight atau flight mode. Tapi ketika tuas itu ditarik mundur ke belakang, maka pesawat akan masuk ke ground beta mode. Nah, saat itu investigator curiga apakah Kapten salah mengatur tuasnya. Awalnya mereka menduga tidak ada yang salah, tapi kemudian tim investigasi menemukan adanya tuas kecil yang terpasang pada tuas dari power levers. Sehingga menurut tim investigasi, Kapten tanpa sengaja akhirnya menekan tuas itu dan membuat tuas power levers yang seharusnya berada di posisi idle jadi mundur ke belakang atau ditarik ke belakang ke mode ground beta. Dan setelah penyelidikan panjang yang dilakukan oleh tim investigasi Papua Nugini yang bekerja sama dengan beberapa pihak, akhirnya mereka mengeluarkan laporan akhir pada tanggal 15 Juni 2014 atau sekitar 3 tahun setelah terjadinya kecelakaan PNG Air 1600. Tim investigasi menemukan bahwa pilot penerbangan atau Kapten menarik tuas posisi idle menuju ke ground beta mode sambil mencoba memperlambat pesawat pada saat pesawat itu turun dalam kondisi cuaca yang buruk.
Sementara tim investigasi juga mengungkap bahwa ground beta mode itu hanya boleh digunakan untuk memperlambat atau membalikkan kecepatan ketika pesawat berada di darat. Sementara pada penerbangan PNG 1600, kaptennya tanpa sengaja mengaktifkan mode tersebut pada saat pesawat itu justru sedang mengudara. Sehingga dengan aktifnya mode tersebut membuat akhirnya baling-baling pesawat bekerja lebih cepat lagi. Kecepatan berlebih pada baling-baling penerbangan PNG 1600 itu menjadi tidak terkendali dan mengakibatkan kerusakan mesin pesawat. Setelah laporan resmi dikeluarkan oleh tim investigasi, tindakan pilot justru mendapat kritikan yang tajam. Mereka dikritik karena kegagalan mereka dalam mengendalikan laju penurunan dan kecepatan pesawat. Dan tim investigasi juga mengungkap pada saat pesawat itu mengalami masalah, sebenarnya salah satu dari mesin pesawat itu masih bekerja dengan normal atau masih bisa melakukan proses pendaratan dengan normal. Tapi saat itu tidak ada upaya perbaikan yang dilakukan oleh kedua pilot. Justru saat itu pilot memilih untuk mematikan mesin pesawat sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk menggunakan sistem hidrolik dan kelistrikan pada saat pendaratan paksa dilakukan. Nah, tim investigasi juga ternyata mengungkap bahwa penerbangan PNG 1600 itu seharusnya bisa mendarat dengan aman dan tidak banyak jatuh korban jiwa. Tapi mereka mengungkap salah satu hal yang fatal dilakukan oleh kedua pilot. Apa itu? Ternyata pada saat pilot sedang mencoba untuk mencari tempat pendaratan aman, saat itu mereka seharusnya memeriksa daftar checklist untuk pendaratan paksa. Anehnya, kedua pilot di penerbangan ini justru tidak melakukan hal itu. Mereka sibuk mencari di mana tempat pendaratan darurat yang aman. Mereka juga berusaha untuk menstabilkan posisi pesawat, tapi mereka lupa untuk memeriksa daftar checklist. Padahal di daftar checklist itu akan menuntun pesawat untuk melakukan pendaratan yang aman. Dan pada akhirnya, keputusan salah telah diambil oleh kedua pilot dari penerbangan PNG 1600. Dan mereka, para penumpang yang tidak mengetahui apa yang terjadi dengan penerbangan itu, justru harus bertanggung jawab. Nah, Delvers, gimana menurut kalian mengenai penerbangan PNG 1600? Apakah ada penerbangan yang hampir mirip dengan tragedi penerbangan itu? Kalau aku sempat menyimpulkan bahwa apa yang dialami penerbangan ini hampir sedikit mirip dengan tragedi penerbangan yang dialami Garuda 420 pada saat pilotnya berusaha untuk mencari air pada saat proses pendaratan darurat atau pendaratan paksa. Kalau kalian tahu mengenai informasi lebih dari tragedi ini, kalian boleh banget tulis di kolom komentar, atau mau menambahkan informasi lain boleh juga ditulis di kolom komentar. Sekian informasi dari dunia penerbangan channel Tamara Delv. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, dan kalian lagi nonton di TikTok juga jangan lupa untuk terus ngikutin channelnya Tamara Delv. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.